Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Devina Siti Hafsah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tes substantif PPG pada jabatan tahun 2003 bidang IPA. Nah, untuk teman-teman yang belum tes, yuk kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tes substantif PPG pada tahun 2023 ini. Nah, semoga ya kita lolos bersama-sama masuk ke perkuliahan PPG Prajab tahun 2003. Dan untuk teman yang sudah tes nih, mungkin ada yang nonton video ini, boleh dong share-share pengalamannya dalam mengerjakan soal-soal. Apakah lebih sulit atau malah lebih mudah karena kalian sudah menonton video atau belajar di video YouTube channel ini? Gimana nih, apakah lebih sulit atau lebih susah? Oke, nah sebelum saya membahas ke soal ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang kalian punya. Thank you so much ya yang udah support channel ini. Oke, yuk kita langsung ke soalnya. Nah, ini nih, kita lanjutan soal yang sebelumnya. Ini ada nomor 6. Sistem yang berkaitan langsung dengan respirasi adalah sistem. Nah, itu ada A, B, C, D. Kira-kira apa nih? Pasti kalau respirasi pasti pernafasan. Kalau pernafasan pasti tentang sirkulasi. Soalnya kalau A, B, C sama yang E itu nggak sesuai kan? Oke, lanjut. Ketujuh, pada bayi manusia fertilisasi biasanya terjadi di, yang udah, ini pasti udah tahu dong, pastinya di saluran telur, karena serviks, endometrium, vagina, dan ovarium itu bukan terjadinya fertilisasi. Nah, lanjut. Setelah berolah berat, seorang atlet merasa kelelahan. Hal ini disebabkan oleh apa kira-kira? Nah, karena terjadinya proses fermentasi dengan cepat. Loh, kok fermentasi? Nah, kenapa fermentasi? Kan kita tahu nih kalau udah olahraga, kan kita tubuh tuh menghasilkan energi dan membutuhkan energi kan. Nah, kalau misalnya energi yang dihasilkan itu dari proses perombakan glukosa oleh oksigen, sehingga tubuh melakukan proses pernafasan dengan cepat untuk mendapatkan oksigen. Makanya kalau kita lari-lari kan bakalan ngos-ngosan gitu kan, kayak gitu kan, kayak bengek gitu kalau asma. Wah, jangan sampai sih bengek asmanya. Ya udah, terus setelah mendapatkan oksigen dari respirasi itu, nah di tubuh ini melakukan proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi. Nah, energi juga diperoleh melalui fermentasi asam laktat. Jadi ketika tubuh lelah, maka proses fermentasi asam laktat lebih cepat dan terjadi penimbunan asam laktat yang menyebabkan pegal. Makanya kan kalau udah habis olahraga tuh, aduh kok pegal-pegal ya. Nah, ini nih karena terjadinya proses fermentasi asam laktat. Terus ditambah kita lagi olahraga makin cepat. Oke. Nah, lanjut nomor 9. Pada suatu enzim terdapat dalam hati dengan konsentrasi yang tinggi dan bekerja pada peroksida air dengan menghasilkan air dan oksigen adalah enzim. Ya, yaitu jawabannya benar, yaitu B. Nah, untuk katalisasi, kenapa? Karena enzim katalisasi adalah enzim yang menghasilkan reaksi dengan menguraikan hidrogen peroksida atau rumus kimianya H2O2 menghasilkan air. Pastinya udah tahu rumus kimianya apa? H2O dengan oksigen, yaitu O2. Lanjut, nomor 10. Pita kasparasi terletak pada, nah ingat kasparasi itu terletak pada akar. Nah, akarnya ini di endodermis, karena pita kasparasi ini bertujuan untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Jadi itu istilahnya dia pintu masuk untuk air atau mineral buat masuk ke stele kalau tulisannya. Stel atau silinder pusat. Jadi mencegah masuknya air ke dalam stel atau silinder pusat. Oke, lanjut. Hasil
pencernaan dari lambung yang bersifat akan merangsang duodenum dalam mensekresi hormon untuk merangsang pankreas agar menghasilkan bikarbonat. Hormon yang dimaksud adalah, nah kira-kira hormon apa sih ini? Ya, benar, hormonnya adalah C, sekretin. Oke, karena insulin, gastrisin, glukagon, sama kolesistokinin itu bukan ya. Karena bukan termasuk dari si yang merangsang yang merangsang duodenum. Sorry banget nih. Lagi uhuk-uhuk nih, lagi batuk. Jadi mohon doanya teman-teman ya, semoga kita sama-sama sehat. Sorry banget kalau yang agak terganggu dalam belajarnya. Nah, kita lanjut ke soalnya. Pertukaran gas pada alveoli paru-paru terjadi pada kira-kira apa? Ayo, kira-kira pada secara difusi. Oke, lanjut. Nomor 13. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Ialah tulang, oke, kira-kira apa nih dari A, B, C, D, E? Nah, iya, tulang sejati. Karena tulang sejati inilah yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Oke, aliran darah yang bergerak paling lambat terjadi pada kira-kira terjadi pada apa? Sorry, kepencet. Aku mau nulis yang ini nih, bergerak kurang kak. Tapi yaudah, kita next aja lah. Pasti kalian juga paham ya teman-teman. Nah, kira-kira apa jawabannya tadi? A, B, C, D. Oh ya, jawabannya B, aorta. Kenapa? Aorta ini merupakan aliran darah yang bergerak paling lambat terjadi pada aorta karena dia termasuk arteri terbesar di tubuh. Oke, lanjut. Nomor 15. Jaringan permanen di bawah ini yang merupakan jaringan yang sel-selnya sudah berhenti tumbuh. Kecuali, ayo ada kata kecuali, perhatikan. Berarti kira-kira apa? Berarti yang selalu tumbuh yaitu kambium karena sklerekim, epidermis, xilem dan phloem itu bakal berhenti tumbuh kalau udah dewasa, yaitu udah tumbuhannya udah tumbuh. Nah, kalau epidermis tahu kan jaringan terluar pada tumbuhan. Kalau xilem, phloem, ayo kira-kira di mana fungsinya? Kalau tulis komen di bawah ya, xilem itu apa, phloem itu apa. Nah, cukup sekian video pembahasan pada YouTube channel Definasi Tiapsa ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you so much yang udah support. See you next time. Bye-bye.